Namun sayang kitab itu adalah kitab palsu. Tidak layak disebutkan sebagai salah satu referensi dalam ranah ilmiah. Oleh karena itu walaupun penulis telah lama mengenal kitab ini, penulis tidak pernah menyinggungnya. Karena kitab ini tidak layak dikatakan diletakkan di atas meja ilmiah dalam diskursus para ulama. Kenapa demikian? Karena kitab ini judulnya palsu. Pengarangnya palsu. Tahunnya palsu. Isinya palsu. Dari mana mengetahuinya? Kitab ini judulnya palsu karena kitab ini tertulis dengan judul Abnaul Imam. Namun isinya bukan semata kitab tersebut, namun telah ditambahi kalimat para penyalin dan pentahkik. Yusuf Jamalulail, sang pentahkik, memberi judul kitab ini adalah Al-Aqdul Mashifi Anshabi Ali Bait Nawabawi. Baitin Nabawi. Pengarangnya palsu karena seakan-akan seluruhnya karangan Ibnu Toba. Padahal di dalamnya ditambahkan oleh 4 orang, yaitu Ibnu Sodakoh Al-Halabi, ya, W1180, Abdul Aos As-Sifarini 1188, Muhammad bin Nashar Al-Maqdisi 1350 Hijriah, dan Yusuf Jamalulail 1938, yang kemudian mencetaknya dan memberi judul baru dengan nama Al-Aqdul Masyi fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Mereka berempat menambahkan di dalamnya sesuai nama-nama yang ada pada zamannya. Ini kan kacau ini. Tahunnya palsu karena kitab ini ditulis ulama yang wafat tahun 199 Hijriah. Sebagaimana disebut dalam kitab ini pada halaman 17. Namun kemudian di judul ditulis wafat 478 Hijriah. 478 Hijriah. Isinya palsu karena isinya tidak sesuai judulnya. Judulnya kitab Abnaul Imam, tapi isinya penuh tambahan dari penyalin dan muhakik. Termasuk yang disebut RML. Bahwa dalam kitab tersebut ditulis Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abdullah. Itu adalah palsu, bukan tulisan Ibnu Toba, pengarang kitab Abnaul Imam, tetapi tulisan penyalin atau pentakik, yaitu Yusuf Jamalulail, seorang Habib turunan Ba'alawi yang lahir tahun 1938 Masehi. Jadi kitab yang disebut RML menjadi syahid bagi nasab Ba'alawi itu tertolak secara ilmiah. Ini hanya baca, saya hanya baca ada sebuah status klarifikasi. Jangan salahkan saya. Dan ini sudah tersebar di publik. Sampai saat ini MRL harus lebih gigih lagi untuk mencari kitab nasab primer yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ilmu nasab termasuk ke dalam ilmu sejarah dalam merekonstruksi suatu peristiwa masa lalu dan membuktikan nama-nama tokoh apakah ia historis atau historis seorang. Sejarawan perlu menerapkan metode sejarah. Terdapat 4 tahap dalam metode sejarah, yaitu heuristik atau pencarian sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau penafsiran, dan historiografi atau penulisan sejarah. Ini balasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya kalau mau bantah silakan. Anda bisa bantah ini kalau itu si siapa? Bahar. Bantah aja itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jangan ini kalau mau dibikin rame nggak apa-apa. Kan sudah rame ini. Ya, saya orang pertama yang meramaikan ini masalah oknum Habib ini. Karena saya nggak mau salah mencintai gitu loh. Kami diajarkan oleh alim ulama, para kiai, para habaib. Ya kiai-kiai kami mengajarkan untuk mencintai zuriat. Tapi jangan sampai kita salah mencintai. Nanti kita cintai istri orang. Ini kita tujukan, kita permasalahkan ini bukan untuk habaib secara jamak.
Seluruh Indonesia enggak, hanya satu Habib itu kok. Kenapa? Yang mengaku cucu Nabi kesekian ya cuma dia di Indonesia ini. Sebetulnya kami ya, sekali lagi saya ulangi, sebetulnya kami tidak pernah mempermasalahkan tentang nasab. Ada darah Rasul atau tidak? Enggak. Kami tetap mencintai, kita menghormati. Yang jadi masalah ini oknum. Dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dia ada darah Rasul. Tapi tabiatnya, akhlaknya, adabnya nggak sesuai. Wajar kan kalau kita sebagai umat bertanya-tanya. Jangan kamu bilang, ayo berarti kamu harus tes DNA, berani nggak sama Maulana Habib Lutfi, mentang-mentang itu guru saya. Oh enggak. Enggak, kalau itu betul-betul saya kualat. Kalau saya mengkritik Maulana Habib Lutfi, kualat. Karena memang tidak ada yang dikritik. Tidak perlu ada yang dikritik. Apalagi saya mengkritik Kiai Syed Mukhtar Mukti. Beliau juga keturunan. Beliau juga seorang zuriat. Kualat saya. Yang keluar dari lisan semuanya daging. Semua manfaat. Gak pernah caci maki. Gak pernah sebut si fulan ini, si fulan itu. Pemimpin jelek-jelekin. Gak pernah. Rusak. Kalau ulama sudah ikut-ikut politik praktis, caci maki sana, caci maki sini hanya demi satu dukungan, ya embelnya sampai sekarang ini. Contohnya siapa? Bahar. Jadi para budak-budak ini, budak pemuja-pemuja Bahar ini paling pintar dia. Ah, kita benturkan sama Habib Lutfi katanya. Dia kan juga Habib katanya. Iya. Beliau guru. Guru kita semua orang Nahdliyin. Tapi kita nggak minta. Apa yang mau dikritik? Apa yang mau dibuktikan? Gak usah buktikan. Adab dan akhlaknya sudah jelas. Mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bisa dijadikan tauladan. Awas. Pengikut-pengikut budak. Politik identitas. Pintar memainkan untuk mengadu domba. Ketika ada orang muslim kayak saya begini. Mengkritik mereka. Akan distigmakan. Arya adalah pembenci orang-orang muslim. Hakmu apa itu? Muslim punya kau. Surga punya kau. Syafaat punya kau. Ketika ada seorang oknum Habib caci maki, tapi teriak-teriaknya menjalankan syariat Islam. Mana ada syariat Islam dia caci-caci maki seorang pemimpin? Membinatang-binatangkan manusia? Ada? Itu sesuai syariat Islam? Ada? Terus kita suruh ikuti. Rusak sudah. Terus kita ditakut-takuti gak dapat syafaat. Gak boleh mengkritik. Kalau kita mengkritik ditakut-takuti kualat. Rasulullah insya Allah senang. Kalau betul dia adalah keturunannya. Walaupun seandainya betul keturunan keturunan Rasulullah. Senang insya Allah. Baginda besar kita Nabi Muhammad SAW senang. Karena sudah mengingatkan keturunannya yang melakukan banyak kemudaratan. Rasulullah itu sedih kalau kita nggak mengingatkan. Kita lagi mengingatkan. Distigmakan kita. Kita dihakimi. Katanya kita pembenci habaib. Gimana kau celok kayak gini? Hati-hati. Ini propaganda itu dari para budak-budak itu. Hati-hati. Ingat, saudaraku. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan lagi memainkan politik identitas. Umat bisa terpecah. Apalagi di pilpres, hati-hati. Saya mengingatkan saudara-saudara. Saya ingatkan. Kalau tidak terima silakan persekusi saya. Saya dari kemarin sudah nunggu. Kapan saya dipersekusi? Kawan-kawan saya sudah dipersekusi semua. Didatangi berbondong-bondong orang ya. Kapan mau persekusi saya? Ini bukan darah budak, bukan. Ini darah pejuang. Sombong Arya. Pejuang buat keluarga saya. Gak usah baper. Ini pejuang bukan pecundang. Alhamdulillah kemarin saya sudah dikunjungi ada 3 habaib.
silaturahmi ke sini. Alhamdulillah tabayun baik. Memang saya izin kemarin saya mau upload, saya nggak diizinkan. Jangan Gus, nanti rame. Saya sangat menghormati, saya menghargai. Kemarin ada habaib 3. Makanya kemarin saya nggak sempat live. Yang saya tujukan harusnya paham. Ini ditujukan kepada oknum. Banyak sekali jejak-jejak digital, bukti-bukti, fakta yang terjadi. Kita itu nggak hoax. Kemarin ada 3 ditemani, ada 3 orang lagi santrinya. Ada habaib, saya nggak mau sebutkan di sini nanti takut rame. Silaturahmi baik-baik kemarin lewat japri, telepon, terus silaturahmi ke sini ngobrol, menanyakan sesuatu adem baik. Makanya saya mau ada videonya, cuman saya nggak upload. Soalnya saya izin, Beb mohon izin saya mau upload, apakah diperbolehkan? Beliau jawab enggak, jangan. Beliau 3 orang berbeda pandangan dengan saya, tetapi ketika tabayun di sini kita jelaskan, akhirnya baik, memahami. Alhamdulillah. Jangan mau. Harapan saya mulai saat ini, ayo kita beragama itu yang ini, yang bahagia, yang jenius. Beragama itu kalau nggak menggunakan pikiran, rugi, sesat. Kita mudah tersesat. Ya, beragama itu harus kritis, harus berpikir, harus mau mikir, harus mau belajar. Jangan cuman kamu beragama itu aja, hanya statement kamu, saya beragama. Terus kamu lakukan sibuk beragama sampai kamu sibuk lupa bertuhan, merupakan Allah karena sibuk beragama, mabuk agama. Jangan kayak budak-budak itu. Saya tanya sama Egy Sujana, Egy, kau kutip-kutip dalam Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu mengajarkan untuk membinatang-binatangkan orang. Aku gak yakin kamu ada Nur Muhammad. Aku gak yakin kamu ada Nur Allah. Tunjukkan Egy, siapa tahu kita berbeda keyakinan kita, Tuhan kita. Tunjukkan Tuhanmu Egy. Coba saya tanya. Dipotong sama budak-budak itu. Viralkan. Karena udah nafsu, dia udah jengkel sama saya. Viralkan. Arya menantang Tuhan. Sangkemu Tron. Aku lo nantang bojoku rawani. Lah kok nantang Tuhan gitu loh. Aku ki lo nantang dapuramu rawani. Lah kok nantang Tuhan. Lagi nek wong koclok propaganda. Harapannya si budak-budak itu mampus kamu Arya. Kamu dihakimi oleh umat muslim. Gagah. Mampus kamu Arya. Kamu akan didatangi oleh para polisi-polisi, tentara-tentara. Kamu akan jeblos, kamu menistakan Tuhan karena kamu nantang Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang masih TK, nanti anak-anak Ibu tanya, ayah, Tuhan itu mana? Nah, viral itu nanti. Anaknya Bapak dan Ibu menantang keberadaan Tuhan. Karena budak-budak itu idiot. Beragama tapi nggak menggunakan pikiran. Punya mata tidak dipakai untuk meneliti. Punya otak nggak dipakai untuk mikir. Otaknya buat pajangan. Sama halnya seperti hewan. Dan itu cuma utek, pitek, celeng, asu. Ini kayak utek karena Gusti Allah. Tapi Allah disempurnakan. Allah ciptakan manusia itu spesifikasinya lebih hebat, lebih jos, lebih sempurna karena kita dikasih otak untuk berpikir. Salah kaprah. Harus ada yang berani. Teman-teman suarakan. Ya jangan ada yang takut. Jangan takut dipersekusi. Ya. Ini tinggal mencet tombol saja kok. Kalau mereka sudah. Jadi ulama-ulama, kiai-kiai, para syahid, syarif sudah mulai. Ya. Jangan tabuh genderang perang. Jangan.